Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi syadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, karena udah banyak pertanyaan, mana tadi? Yang jelas tidak akan terbaca semua ya. Saya bacakan beberapa aja, mudah-mudahan bisa mewakili lah ya. Dari sistem dokter yang dokter sampaikan tidak makan nasi putih gula pasir, apakah boleh diterapkan pada ibu menyusui? Nah, kembali ke esensinya, nasi putih itu kan kita butuh karbohidratnya. Kita butuh, jadi ibu menyusui butuh karbohidrat, ya butuh lah dia, tapi jangan dari nasi putih. Karbonya didapat dari beras merah, beras coklat, beras hitam. Gula pasirnya dia dapatkan dari mana? Madu, kurma, buah-buahan. Kan buah-buahan juga mengandung gula, tapi gula yang baik. Ramuan apa yang manjur untuk asma? Itu habatus sauda di blender sama bonggolnya nanas. Bonggol nanas diambil satu, nanti di blender dengan mungkin 2 kapsul serbuk habatus sauda, tunggu dia turun. Setelah dia turun, kasih madu sedikit, minum 2-3 kali sehari. Insya Allah akan membantu banget untuk asma. Atau kalau enggak, bisa dengan menggunakan rempah-rempahan seperti cengkeh, bunga lawang, pala sama jinten. Ya, cengkeh, bunga lawang, jinten sama pala. Bisa pakai itu, direbus saja. Yang mana? Yang asma. Habatus sauda campur bonggol nanas di blender. Ya. Selain buat asma, itu buat sinusitis juga bisa. Sinusitis. Bisa. Suami saya divonis terkena kanker kelenjar tiroid. Apa yang dokter sarankan untuk beliau? Salah satunya adalah kunyit dan meniran. Kunyit dan meniran. Meniran apa, nanti browsing aja. Jadi lihat di internet ada. Itu kalau ketemu kapsulnya bisa dipakai untuk obat kanker. Kalau ambeien harus mengkonsumsi apa? Banyak. Salah satunya rumput laut, kalau enggak lidah buaya. Ya, bisa untuk ambeien sama pegagan atau antanan. Apakah ada makanan yang menentukan jenis kelamin pada janin? Nggak ada. Jenis kelamin itu Allah yang punya urusan, bukan kita. Tapi saya pesan kepada ibu-ibu, kalau mau hamil atau sejak dari kehamilan awal itu jangan cemas, jangan banyak pikiran. Sebab ibu-ibu yang cemas berlebihan saat lagi hamil, nanti kalau dia melahirkan dan kalau cemas terus menerus dia rasakan tiap hari, mungkin dengan macam-macam pikirannya, maka kalau nanti anak perempuannya kalau anaknya nanti perempuan, anak itu bisa punya potensi menjadi lesbian. Hati-hati. Lagi hamil ngapain? Banyakin zikir, banyakin baca Quran, banyakin berbuat baik. Ya. Sebab apa? Makanan yang dimakan oleh ibu hamil itu ya selain mempengaruhi janinnya, juga mempengaruhi moodnya dia. Maka lagi hamil jangan banyak makan-makan yang aneh-aneh. Terutama makanan yang tinggi gula. Ya. Seperti itu saran saya. Ya. Dari emak-emak PKK Kota Binjai. Emak PKK. Saya sudah pusing kepala sebelah kiri, sudah 3 hari dok, belum sembuh. Obatnya apa? Kalau bisa dibekam, dibekam. Kalau bisa di sini, mudah-mudahan ada pembekamnya. Kalau tidak ada, mungkin di Medan banyak tuh. Tadi kita barusan launching, dan Masya Allah Bapak Gubernur Sumatera Utara tadi hadir juga. Dan mudah-mudahan bekam ini salah satu bentuk pengobatan yang benar-benar kita dawamkan.
Karena bekam merupakan salah satu pengobatan langit yang umat Islam banyak nggak tahu. Ya, tapi bekamnya harus bekam yang benar. Bekam menggunakan standar dari organisasi, yaitu Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi teman-teman, harapan saya nanti semoga di Binjai ini banyak pembekam-pembekam yang sudah berstandar. Ya. Kemudian untuk sakit kepala beliau ini bisa pakai kunyit campur jahe sedikit. Ambil kunyit, kasih air panas, campur jahe sedikit, minum 3 kali sehari. Ya. Itu tambahkan madu sedikit, insya Allah bisa membantu. Dah. Satu lagi ya, masih banyak. Kenapa setiap saya minum ramuan kunyit tidak bisa tidur siang ataupun malam? Mungkin nggak cocok. Maka kalau saya pribadi, saya biasanya campurkan dengan ramuan yang lain. Ya, kalau biasanya kalau ramuannya tunggal, ya kita butuh campuran. Makanya kadang-kadang saya kan campurin kunyit sama jahe, campurin kunyit sama serai gitu loh. Dan bagi teman-teman yang biasanya mulai mempraktekkan infus water, saran saya jangan sama terus tiap hari. Diubah-ubah aja. Ya, diubah-ubah aja. Itu akan membantu sekali. Jadi misalkan hari ini jahe, besok kunyit, besok kencur, besok temulawak, ubah-ubah aja dalam jumlah yang tidak berlebihan. Dan jangan ikutin. Jadi gini, yang paling paham badan Anda adalah Anda sendiri. Saya hari ini banyak sekali dapatkan informasi ada diet dengan menggunakan jeruk nipis 1 kilo, 2 kilo. Hati-hati loh, bisa masuk UGD makan jeruk nipis segitu banyak. Ya. Gara-gara ingin ngerontokin lemak segala macam, ngapain? Rontokin lemak tuh gulanya dikurangi. Ya, bukan makan jeruk nipis 1 hari 1 kilo, ya. Lambungnya jebol. Ya, saya tidak sarankan sih ya. Makanya kalau Anda lihat pola-pola yang saya sarankan, jumlahnya tidak berlebihan. Ya, maka jangan tanyalah. Jadi kalau ada orang tanya ke saya misalkan, "Dokter, kunyit itu aman nggak?" Belum pernah ada Indonesia orang keracunan kunyit. Ya kan? Dalam jumlah tidak berlebihan, kita kan 1 ruas, 2 ruas, tidak banyak. Insya Allah aman. Ya. Allah menciptakan mereka ini untuk kita, Bapak sekalian. Maka gunakan baik-baik. Di sini ada obatnya semua, subhanallah. Ya, ya kalau kita bicara tentang spare partnya manusia, ya di sini semua spare partnya. Ada antibakterinya, ada antibiotiknya, ada anti radangnya, macam-macam, semua di bumbu tadi. Maka 5 hal tadi pegang baik-baik kunci kesehatan kita. Karena apa? Itulah akan nanti membangun peradaban Indonesia. Saya bersyukur di Binjai ini nggak banyak makanan-makanan fast food. Mudah-mudahan jangan banyak. Tapi ingat, makanan tradisional kita juga punya potensi untuk bikin masalah, yaitu apa? Tinggi gula, minyaknya banyak. Maka kurangi. Ya, kalau masyarakat sudah mulai care dan peduli, bosnya, maka perlama-kelamaan kita bisa bantu. Maksudnya dengan ini kita bisa mengurangi beban penyakit di negara ini. Anda bayangkan 1 tahun Indonesia ini beli obat TBC itu 140 miliar coba. 1 tahun. 140 miliar itu kalau kita bisa buat lahan kunyit, lahan jahe, lahan serai, Masya Allah, luar biasa loh. Ya, tapi itu butuh apa? Butuh kesadaran. Dan ini lagi-lagi saya sampaikan, ini bukan cuma sekedar lifestyle, tapi ini bentuk rasa kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga baik-baik Indonesia, jaga baik diri kita, jaga keluarga kita. Bapak-bapak yang memberi nafkah kepada istrinya, ya, kasih tahu juga, istri juga sama, ya, saling support lah gitu kan. Sehingga nanti anak-anak kita bukan anak-anak yang diwariskan atau mewariskan gen-gen yang bermasalah. Makanan kayak sayur, buah itu bukan cuma perbaikan gizi, tapi itu perbaikan gen. Perbaikan gen, serius. Karena mereka mengandung asam amino yang luar biasa, yang harusnya kita dapatkan atau kita asup tiap hari. Baik, saya kira mungkin cukup. Ya. Anak saya divonis epilepsi dan cerebral palsy sejak usia 5 bulan, kini usia sudah 4,5 tahun dan tidak bisa bicara. Berjalan melihat anak saya memiliki kerusakan di bagian syaraf kepala dan syaraf matanya. Ini case-nya complicated ya, kompleks. Kalau saya sarankan berobat ke herbalis atau terapis yang senior. Ya.
di Medan itu ada Dokter Rahman ya. Nah, beberapa teman-teman itu juga beberapa terapis senior itu Bapak Ibu bisa menghubungi beliau. Ya, tapi minimal untuk awalnya Ibu bisa berikan anak Ibu ini salah satu sumber asupan nutrisi terbaik yang berasal dari lebah namanya Royal Jelly. Coba kasih Royal Jelly. Kalau terapi udah kayak begini, kasus udah kayak begini, itu butuh intensif, butuh akupuntur, butuh pijet, mungkin butuh bekam juga, dan butuh ruqyah juga. Ikhtiar kita, mungkin kita tidak tahu hasilnya kayak apa, tapi itulah bentuk kita apa namanya ya, berusaha ya, karena hasil semua Allah yang serahkan, Allah yang uruskan, ya seperti itu. Jadi Royal Jelly sama madu coba kasih tiap hari kepada anak ini. Ya. Berapa banyak? Bentar. Berapa banyak? Ya minimal mungkin 1 sendok teh sehari ya, atau kalau normal standar sekitar setengah aja, setengah. Jadi Royal Jelly itu dia sangat pekat, sangat konsentrat. Jadi setengah sendok teh setiap hari dibagi 3, jadi setengah sendok dibagi 3 ya, yang tanya ini ya. Terus tambahkan dengan madu, kasih dia kurma. Madu nanti kalau ketemu madu yang kental, Ibu ambil madu tadi lalu letakkan di bawah lidahnya ya, letakkan di bawah lidahnya, itu insya Allah membantu. Anak saya penderita kelainan jantung bawaan yang sudah dilakukan operasi untuk pemasangan, untuk penanganannya sekarang usia 6 tahun. Beberapa tahun belakangan ini tumbuh benjolan di beberapa tempat seperti leher, dada, lengan, punggung. Sudah diperiksa dokter, katanya pembuluh darah yang buntu, sudah terapi obat tapi tidak ada perubahan. Mohon saran dokter. Itu tadi bisa dipakai yang dari jahe itu, jahe, lengkuas, serai, bisa dipakai ya. Sama berikan beliau propolis ya, propolis insya Allah membantu ya. Apa itu? Tolong tanyakan kepada dokter kalau itu ibu menyusui makanan sehatnya apa ya. Intinya tadi semakin banyak asam aminonya semakin sehat. Jadi kalau mau, tadi kan udah jelas tuh cluenya, air kelapa, sayur, buah, kurma, madu, tempe, rempah, rimpang, itu sehat semua tuh ya. Termasuk juga dengan habatus sauda, itu insya Allah juga sangat membantu untuk menguatkan makanan. Jadi intinya jangan makan yang tidak sehat, itu aja. Nasi kurangi, nasi putih ya, minyak-minyakan kurangi, tepung kurangi, gula yang tinggi juga kurangi. Itu insya Allah akan menjadi makanan sehat dan asinya insya Allah akan berlimpah, apalagi tambahkan dengan habatus sauda insya Allah. Baik, saya kira mungkin cukup. Sekarang sudah jam 6:04, bentar lagi maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan, dan semoga dengan ini kita bisa menyehatkan Binjai secara khusus di sini, dan mudah-mudahan Sumatera Utara bisa menjadi negeri yang jauh lebih sehat ke depan ketika kita kembali kepada Allah. Dan jangan lupa sekali sampaikan, kesehatan yang kita dapatkanlah buah dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah hubungan dan adat kita kepada Allah dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.